Baiklah, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Inilah kami, anak-anak-Mu, ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, yang pada saat ini Tuhan telah siap untuk membaca, mendengarkan akan kebenaran firman. Kiranya Engkau mau tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasalnya 42 ayat 5 sampai dengan 9 yang mengatakan, beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkan, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemulihan Tuhan sedang terjadi di atas umat-Nya. Setelah mereka menjadi hamba Tuhan yang melaksanakan misi kehambaannya. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, di situ Lembaga Alkitab memberi judul Hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan? Sebagian besar pasti menjawab hamba Tuhan adalah pendeta, tenaga pelayan gereja, atau penginjil. Apakah itu sudah tepat pemahaman ini? Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi definisi bahwa hamba Tuhan adalah mereka yang telah dimerdekakan dari dosa dan menerima pengudusan oleh Tuhan. Demikian pula jika kita perhatikan di Yesaya 42 ayat 1 yang menyatakan, lihat, ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Maka hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab hanya oleh karena karya Roh Kudus seorang dapat dipercaya kepada Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Status sebagai hamba Tuhan mengandung sebuah panggilan dan misi yang harus dikerjakan. Misi apakah itu? Misinya adalah penyelamatan. Kita baca lagi dalam Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, misi penyelamatan yang dilakukan umat ini telah diikat oleh ikatan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Bahasa Ibrani perjanjian adalah karat berit yang artinya memotong. Melalui situs memotong anak domba, kedua pihak yang mengikat janji akan berikrar setia selamanya. Sebaliknya, ketidaksetiaan hanya akan berakibat fatal, yaitu kematian seperti domba yang disembelih itu. Pertanyaannya, siapa yang tidak setia? Di sini, umat yang sering berlaku tidak setia, umat yang ungkir dan pemberontak terhadap Tuhan. Panggilan untuk setia terus dilakukan Tuhan di sepanjang lintasan sejarah. Tujuan Tuhan hanya satu, yaitu agar umat tidak melupakan misi penyelamatan yang telah diamanatkan kepada mereka. Tugas penyelamatan ini diterangkan Yesaya sebagai misi menjadi terang, membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman, dan mengeluarkan orang dari penjara. Secara keseluruhan, tugas penyelamatan adalah misi pembebasan. Allah adalah sang pembebas umatnya. Karena itu, Ia menghendaki agar umat juga mengerjakan visinya ini dalam laku pembebasan atas sesama yang secara fisik maupun kejiwaan menderita karena terbelenggu oleh berbagai pembatasan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamatan Allah tidak eksklusif bagi umat semata. Allah ingin agar setelah mengalami keselamatan, umat pun berlaku sebagai sang penyelamat dalam sikap kebenaran dan kasih bagi sesamanya yang menderita. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah terang. Terangilah dunia dengan terang yang bersumber dari sang terang dunia itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, supaya banyak orang dapat mengenal dan datang kepada sang terang yang bersumber pada Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Amin.